الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول جل في علاه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. ويقول عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kemarin ada yang bertanya tentang syarat daripada wajibnya puasa. Jadi syarat wajib puasa itu intinya ada Islam, kemudian akil atau akal, kemudian bulughh, baligh, kemudian qudrah, kemudian iqamah. Jadi jamaahir ulama menyebutkan syarat wajib dari puasa itu ada 5. Yang pertama apa? Islam. Maka tidak diwajibkan puasa Ramadan kepada orang yang tidak beragama Islam. Kemudian yang kedua adalah al-aql. Jadi akalnya harus salim. Akalnya harus sehat. Tidak berkurang suatu apapun. Akalnya. Kalau kemampuan berbeda-beda. Tapi akalnya sehat. Tidak sedikit ada gangguan jiwa dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah bulughh. Baligh. Baligh ini juga disebutkan oleh para ulama dengan sebutan tamyiz. Tamyiz itu orangnya namanya mumayyiz. Mumayyiz itu orang yang sudah bisa membedakan antara baik, buruk, halal, haram, dosa, pahala. Itu. Maka ketika orang itu sudah balik, maka wajib baginya untuk berpuasa Ramadan. Tapi kalau tamyiz yang sifatnya mumayyiz tapi belum balik. Jadi dia sudah bisa membedakan baik, buruk, halal, haram, dosa, pahala, dah pinter, tahu puasa Ramadan wajib dan lain sebagainya, tapi belum balik. Kemudian dia puasa. Poso dino, puasa biasa. Berarti apa? Berarti puasanya sah. Maka nanti ada syarat wajib, ada syarat sah. Lah syarat sahnya itu cuman niat. Niat sama tamyiz ini tadi. Jadi kalau syarat wajibnya ada 5, kalau syarat sahnya ada 2 atau 3. 3 itu apa? Niat, kita potong ya, ini tadi syarat wajibnya 5, baru sampai 3, balik ini kita potong dulu, menjadi syarat sah. Syarat sahnya ada 3, niat, kemudian tamyiz atau mumayyiz tadi, meskipun belum balik, kalau mumayyiz sah puasanya. Kemudian isti'abul waqt, yaitu puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kalau sebelum tenggelam matahari sudah buka, berarti nggak sah. Jadi syarat sahnya 3. Niat, yang kemarin kita sudah bahas tentang niat. Kemudian tamyiz ini tadi, mumayyiz, meskipun belum balik. Kalau dia sudah puasa dina, puasanya sah. Pahalanya dapat sempurna. Kemudian idrakul waqt atau isti'ab al-waqt, yaitu dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Dia menahan lapar dan haus dan seluruh pembatal puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Itu syarat sahnya. Sedangkan syarat wajibnya tadi Islam, akal, baligh. Kemudian yang keempatnya adalah qudrah. Qudrah itu mampu. Sehingga kalau orang tidak mampu seperti ajuz, orang tua yang sudah renta nggak mampu, maka tidak berpuasa. Marid, orang yang sakit. Sehingga mampu ini menjadi
syarat wajibnya puasa. Yang terakhir adalah iqamah. Iqamah itu mukim, tidak safar. Mukim tidak safar. Karena safar tidak wajib puasa. Sehingga orang yang udzur untuk tidak berpuasa, itu ada satu musafir, kedua marid. Musafir sama orang yang sakit. Apa yang dilakukan orang musafir dan sakit ketika dia tidak melakukan puasa? Maka bagi keduanya adalah qadha, mengganti puasa. Itu Al-Baqarah 184. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Berarti musafir dan sakit boleh tidak puasa, boleh dapat rukhsah keringanan, tapi dia mengganti di hari yang lain, mengqadha. Kemudian yang boleh tidak puasa siapa? Atau bahkan wajib untuk tidak puasa. Ya, kalau musafir dan sakit ini tadi ketika dia maksa pengen poso tapi safar perjalanan jauh, maksa pengen poso ya sah puasanya. Sakit maksa pengen poso ya sah puasanya. Tapi kalau dia mau nggak puasa, dia dapat rukhsah keduanya dan mengganti di hari yang lain. Tapi ada orang yang ketika maksa puasa, puasanya nggak sah. Justru berpuasa haram baginya. Siapa itu? Al-haid wan nufasa. Perempuan yang haid dan nifas. Itu nggak boleh puasa, puasa haram. Kalau ini tadi masih boleh puasa, tapi kalau haid dan nifas tidak boleh puasa, puasa hukumnya haram. Dan dia mengganti di hari yang lain. Kemudian siapa yang boleh tidak puasa? Yang boleh tidak puasa adalah al-marid alladzi la yurja bur'uhu. Orang yang sakit yang tidak kunjung sembuh. Jadi sakit menahun, misalkan cuci darah atau stroke lama atau sakit yang memang sudah lama yang tidak kunjung sembuh, ini boleh tidak puasa. Baginya apa? Baginya fidyah dan tidak nyaur, bukan qadha. Fidyah. Bayar fidyah setiap hari seorang miskin, memberi makan seorang miskin setiap hari. Makan nasi, lauk, sayur, boleh bahan mentah, setengah sok, setengah dari zakat fitrah. Pakai beras bisa 1,5 kilo misalnya setiap hari. 1,5 kilo sampai 30 hari. Kemudian yang boleh tidak berpuasa al-ajuz, orang tua yang sudah tidak kuat puasa. Itu juga sama, bayar fidyah. Tidak mengqadha tapi bayar fidyah. Kemudian yang keenam ada al-hamil wal murdi. Perempuan yang hamil dan menyusui. Ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hamil menyusui itu mengqadha, mengganti seperti orang sakit. Ada yang mengatakan fidyah saja, dan itu riwayat Ibnu Abbas. Beliau berpendapat bahwasanya hamil dan menyusui kalau tidak kuat puasa boleh fidyah saja. Ada yang berpendapat al-qadha wa fidyah. Nyaur, mengqadha dan plus bayar fidyah. Jadi itu perbedaan yang menurut saya longgar. Tapi kalau menurut pendapat saya yang ketika orang itu hamil dan menyusui, memang aslinya perempuan hamil dan menyusui itu ya puasa kalau dia kuat. Kalau nggak kuat baru dia dapat rukhsah keringanan untuk tidak puasa. Nek ra kuate gur 5 dino ya sudah, nyaur saja karena cuma sedikit. Misalnya begitu. Nek ra kuate setiap sebulan penuh. Nggak sebulan penuh hamil, sebulan penuh menyusui, maka 2 tahun dia nggak puasa. 2 bulan dia nggak puasa. Le arep nyaur kangelan. Burung tiap tahun meteng, tiap tahun nyusoni, tiap tahun meteng, tiap tahun nyusoni. Susah lagi bayar nyaurnya. Akhirnya apa? Akhirnya fidyah saja. Cukup fidyah. Dan ada yang mengatakan kalau takut anaknya, kalau takut dirinya ada fidyah dan qadha dan lain sebagainya, itu takalluf. Itu terlalu membebani. Tapi yang jelas ketika bisa diqadha sedikit, silahkan diqadha karena seperti hukumnya orang yang sakit. Hamil menyusui seperti orang sakit ketika pas nggak kuat. Tapi kalau sebulan penuh atau 2 bulan penuh atau 3 bulan penuh tidak bisa, sulit untuk mengqadha, maka ada rukhsah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, cukup membayar fidyah seperti orang yang sudah tua renta bagi hamil dan menyusui. Itulah bahasan tentang syarat wajib, syarat sah, dan perihal golongan orang-orang yang boleh meninggalkan puasa dengan konsekuensinya masing-masing. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita dalam berpuasa di bulan Ramadan, selama bulan Ramadan, dan memberikan kekuatan kita untuk beribadah
yang lainnya dari qiraatul Quran, berzikir, sholat sunnah dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan yang sudah kita upayakan di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah matikan kita semua kelak husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.